Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mulyadi selaku dosen web programming 2. Kami dari kelompok 3 yang terdiri saya Johan Afriana Wada, lalu ada rekan saya Rizal Rivaldi, dan satu lagi rekan saya ada Faisal Afif. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan dari hasil website kami yang sudah kami buat, baik itu tampilan maupun programnya. Nah, yang ada di layar ini adalah tampilan dari website kami ya, di mana website kami ini untuk awalnya akan menampilkan halaman login. Jadi di sini ada lambang logo, lalu ada keterangan login, dan ada username, lalu password login. Saya ingin menjelaskan satu-satu dulu, di mana untuk login ini kita memiliki 2 user ya. Yang pertama adalah user admin yang berfungsi sebagai kontrol dari semua data. Lalu yang kedua ada fungsi customer. Jadi customer ini fungsinya hanya sebagai nanti view atau untuk nanti bisa melihat detail dan juga sebagai fungsi untuk merental. Ya. Oke, kalau kita kembali ke halaman tampilan awal, di sini tadi sudah saya jelaskan ada username, password, login, lalu di bawahnya ini juga ada satu toolbar don't have any account atau create one. Nah, apabila customer sudah memiliki atau admin sudah memiliki user password, bisa langsung melakukan login di sini. Namun apabila dia belum punya password atau username untuk login, maka akan diarahkan ke sini. Oke, untuk sementara ini saya coba jelaskan yang ke create one dulu. Saya akan klik yang create one. Nah, jadi apabila kita klik di toolbar create one, maka akan tampil menu register. Jadi di mana di sini akan baik admin atau user akan diminta untuk menginput datanya lengkap. Ya, untuk saat ini coba saya lakukan input dengan nama, misalkan namanya Rizal Rivaldi, lalu username Rizal, alamatnya Jalan Bonang Permai, Karawaci, Kabupaten Tangerang. Lalu di sini kita ada pilihan menu gender ya, di mana menu gender ini menunya adalah drop down. Jadi bisa dipilih laki-laki atau perempuan. Saya akan pilih laki-laki. Kalau kita diminta memasukkan nomor telepon, lalu nomor KTP, dan password. Password ini kita buat sesuai nama saja, Rizal. Lalu kita masuk ke register. Nah, setelah kita melakukan register, maka halaman akan kembali kepada halaman login, itu halaman utama. Di halaman utama ini kita bisa langsung memasukkan username dan password yang sudah kita input. Tadi kita sudah input namanya, username-nya adalah Rizal, dan password-nya adalah Rizal. Lalu kita lakukan login. Nah, setelah kita lakukan login akan tampil halaman seperti ini untuk customer. Ya, namun titik utama yang ingin saya jelaskan bukan di halaman customer. Terlebih utamanya kita akan kembali dulu logout. Saya akan masuk ke dalam menu admin dulu, di mana menu admin ini sebelumnya sudah saya buat dengan username Johan, lalu passwordnya Johan. Kita login. Nah, untuk username admin ini, maka ketika kita masuk login, tampilan utamanya seperti ini, di mana akan menampilkan dashboard, lalu di sini ada keterangan welcome dan nama si pemilik account-nya. Ya, lalu di sini ada banyak toolbar. Cuma untuk toolbar ini belum berfungsi. Hanya saja ini hanya menampilkan template-nya saja. Oke. Lalu
di sini ada banyak menu juga ya. Di sebelah kiri ini ada menu juga, di mana di sisi kiri atas ini ada nama website kami atau nama aplikasi kami yang sudah kami buat, yaitu APP Rental Mobil. Oke, kita akan masuk ke data mobil. Oke, data mobil ini adalah tampilan untuk melihat jenis-jenis mobil. Jadi mulai dari tipenya, mereknya, plat nomor, status, sampai dengan gambar. Nah, di sini pun sudah ada tombol button tambah daftar, dan juga ada tombol di sini button aksi ya. Kalau kita aksi di sini bisa melihat detail, ini bisa menghapus, dan ini juga bisa mengedit detail. Oke, sebagai contoh saya akan coba lakukan di perubahan di sisi sini dulu ya. Dimana untuk yang mobil berwarna kuning ini dengan merek Lamborghini, ini statusnya tidak tersedia. Kalau kita lihat dengan detail, maka akan tampil seperti ini. Ya, di sini ada keterangan. Nah, yang tadi sudah kita tampilkan di awal ada di sini. Oke, ini bisa kita melakukan, admin bisa melakukan update langsung dari sini, ataupun dari halaman homepage sebelumnya. Namun yang akan saya praktekkan kali ini adalah di update yang di halaman homepage sebelumnya. Jadi kita kembali saja dulu, lalu kita masuk ke menu update. Ya, oke, kita masuk ke menu update. Nah, di mana di dalam menu update akan tampil seperti ini. Di sini juga sudah ada keterangan form update data mobil. Jadi tadi mobilnya tipenya kalau kita lihat tadi SDN ya. Tipenya SDN, lalu mereknya Lamborghini, dan ini nomor plat, ini warna, ini tahun, dan statusnya tersedia atau tidak tersedia. Oke. Untuk di sini mereknya coba kita ganti menjadi Alfa Romeo. Lalu tadi statusnya kita ganti menjadi tidak tersedia. Nah, setelah sudah kita ganti, ini warnanya ya tidak akan yellow, lalu kita coba simpan. Oke, di sini sudah berubah ya, di mana statusnya tadi dari mereknya dari Lamborghini menjadi Alfa Romeo, dan di sini tidak tersedia. Kalaupun kita ingin merubah menjadi tersedia, itu bisa kita lakukan di sini. Maksudnya di sini ya. Nah, tadi kan tidak tersedia, sekarang menjadi tersedia. Nah, itu salah satu fungsi dari aksi edit ya. Lalu apabila kita melakukan aksi pada tombol delete, sebagai contoh di sini ada Toyota Camry, kita akan melakukan delete. Nah, di sini data mobil berhasil dihapus, dan tampilan di halaman utamanya pun sudah tidak ada, sudah hilang. Oke, ini mungkin yang bisa saya jelaskan dari data mobil. Lalu kita sekarang masuk ke data tipe. Jadi data tipe ini ya, teman-teman ya, tolong perhatikan, ini data tipe sedan, Jeep, SPC. Kita masuk ke data tipe. Nah, data tipe ini di sini terdiri dari kode tipe, nama tipe, dan aksi. Nah, sama halnya aksi ini untuk melakukan aksi edit ya, ini untuk mengupdate. Misalkan di sini SDN, nama tipenya sedan. Oke, sekarang kita coba dulu. Aksi, nah sedan ini kita ganti jadi misalkan bus. Ini kita ini kita ganti juga jadi bus. Kita simpan. Nah, maka status yang tadi SDN sedan ini berganti menjadi bus untuk kode tipe, dan nama tipenya juga bus. Lalu apabila kita ingin melakukan delete, kita bisa masuk ke button yang merah ini. Nah, contohnya kalau di sini ada CPC, di mana nama tipenya stiker, kita akan melakukan delete. Setelah dilakukan delete, maka tampilannya akan seperti ini. Yang tadi sudah hilang ya.
tadi yang CTC, CD card-nya sudah hilang. Namun apabila kita ingin melakukan tambah tipe, kita bisa melakukannya di sini, tambah tipe. Oke, di sini silakan di input kode tipe yang ingin kita masukkan. Tadi yang sudah saya hapus adalah CTC, terus ini kita tambahin CD card, lalu kita simpan. Nah, otomatis dia akan update lagi di sini, datanya akan muncul kembali. Nah, untuk kurang lebihnya seperti itu di data tipe mobil yang dimiliki oleh admin. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan data customer. Nah, di data customer ini menampilkan detail customer, baik nama user ya, lebih tepatnya nama user yang sudah terdaftar di database-nya. Nah, di sini ada 7 user, kurang lebih ada 7 user, di mana ada beberapa user yang memiliki yang privilege-nya adalah admin dan sisanya adalah privilege-nya sebagai customer. Nah, namun untuk di menu data customer ini harusnya ada satu keterangan lagi ya, role ID. Cuma di sini role ID-nya belum kami tampilkan karena memang kemarin keterbatasan pengetahuan kami untuk mengupdate di role ID-nya. Jadi tidak kelihatan. Nah, di mana di sini role ID 1 itu adalah role ID admin dan role ID selain 1, baik itu 0, 2, 3 dan sebagainya itu adalah customer. Oke, sekarang ini kita lagi login dengan nama Johan Afrian. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada Johan Afrian, username Johan ya. Dan di sini untuk keterangan passwordnya sudah kami enkripsi dengan menggunakan MD5. Jadi tidak akan tampil real passwordnya, melainkan ini sebagai angka-angka yang terenkripsi. Oke, apabila kita ingin melakukan perubahan pada data berikut, kita bisa menggunakan fitur di sebelah kanan, yaitu fitur action, di mana di sini ada button delete dan button edit. Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba mengedit dulu. Nah, di sini akan tampil semua nama ya, semua nama. Jadi misalkan teman-teman ingin mengupdate nama, di sini namanya Joko Susilo, kita ganti namanya jadi Panji Hadi. Sini jadi Panji, username-nya. Lalu alamatnya kita biarkan sama, gendernya kita biarkan sama, Lalu misalkan kita mau melakukan penggantian password. Untuk penggantian password ini bisa dilakukan nanti di sini ya. Kita biarkan saja, kita hanya mengganti detail nama dan username saja ya teman-teman. Oke, ini kita submit. Oke, di sini sudah berubah ya, Panji Hadi. Tadi kan namanya sebelumnya Joko Susilo, sekarang sudah Panji Hadi, username juga Panji Hadi. Oke, lalu apabila teman-teman ingin melakukan sebuah action delete, nah teman-teman bisa langsung melakukan delete pada menu ini ya. Ini sebagai contoh, ini saya tadi sudah saya create Rizal Rivaldi, namun di sini saya ingin menghapus lagi. Bisa kita langsung posisinya delete. Nah, nanti akan ada keterangan seperti ini. Data customer berhasil dihapus. Lalu kalau kita lihat ke bawah sudah tidak ada lagi datanya. Sudah hilang. Apabila kita ingin menambah customer, kita bisa masuk ke menu tambah customer ya. Langsung kita klik saja. Nah, nanti di data customer itu akan tampil seperti ini. Di mana di sini kita bisa input nama, misalkan namanya Budi Karya, username Budi, alamatnya Jalan Pon Kacang 11 ya, untuk Jalan Pon Kacang 11, nomor 20, Jakarta Pusat. Lalu di sini kita bisa memilih gender, kita akan pilih laki-laki. Untuk nomor teleponnya buat random saja, nomor teleponnya buat random saja. Passwordnya kita buat Budi.
Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman perhatikan di data customer ini sebetulnya hampir mirip dengan data di awal tadi, di mana kita ingin melakukan register. Ini sama. Nah, hanya saja di sini fungsinya untuk menambah data customer yang digunakan oleh admin. Ya. Jadi admin itu bisa menambah langsung data customer dari sini. Oke, kalau sudah di sini ada submit dan reset. Saya coba mau menjelaskan di salah satu dulu ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan reset dulu. Karena kalau kita klik reset, dia akan langsung kembali ke default kosong. Ya, oke, kita ikut lagi. Namanya tadi di ya. Di sini di alamatnya jalan Kacang 19 nomor 17 Jakarta Pusat. Gender ini kita bisa pilih laki-laki, nomor teleponnya random saja, PT random, lalu passwordnya Budi. Di sini kita bisa submit dan teman-teman langsung kita submit. Nah, akan ada keterangan data semua berhasil ditambahkan. Nah, sini bisa melihat ke bawah tadi di karya ya, sudah kita input semuanya dulu, telepon sekian dan passwordnya pun juga sudah ter-enter. Kayak gitu teman-teman. Ini kita sekarang kan data customer ya. Jadi untuk saat ini memang di website kami ini baru 3 fitur ini yang utama. Untuk transaksi dan laporan ini belum ada, jadi kita skip aja, lalu kita masuk ke fitur yang ganti password. Jadi sebagai contoh tadi saya sedang login sebagai Johan ya. Coba kita masuk ke fitur ganti password. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan password baru dan ulang password. Oke. Harusnya sebenarnya di sini saya ingin menambahkan password lama, tapi karena itu perubahannya banyak ya, jadi saya hanya memasukkan password baru dan ulang password. Jadi tadi saya pakai usernya admin dengan nama user Johan, passwordnya Johan. Sekarang saya mau ganti passwordnya 1, 2, 3, 4, lalu ulang password 1, 2, 3, 4, karena saya ganti password ya. Oke, di sini ada notif atau keterangan password berhasil diupdate, silahkan login. Nah, maka tampilan di layar ini akan berubah menjadi seperti di awal login tadi. Ada username dan password login atau quick one. Bisa kita close ya. Bisa kita hapus. Nah, kita masukkan Johan, lalu passwordnya Johan. Tadi kan passwordnya sudah kita ganti. Apakah yang terjadi jika kita salah login? Nah, apabila kita salah memasukkan password, maka akan keluar seperti ini, username atau password salah. Kenapa begini? Karena tadi sudah kita ganti passwordnya. Yang sebelumnya username Johan, password Johan sudah kita ganti, username Johan menjadi password 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masukkan yang benar ya. Masukkan Johan, yang kita klik 1, 2, 3, 4. Login. Nah, maka akan masuk ke tampilan dashboard awal tadi. Untuk selanjutnya di sini ada fitur logout. Nah, fitur logout ini fungsinya tadi untuk logout ya. Jadi kalau apabila teman-teman mengklik tombol logout ini, maka tampilan akan kembali ke awal homepage login tadi. Kita klik saja logout. Nah, maka akan tampil di sini. Ya, kembali ke awal sini. Nah, untuk kurang lebihnya untuk penjelasan di sistem login admin seperti itu, nanti untuk detail login customernya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faisal, dan untuk codingannya dan database-nya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Rizal Rifat. Dari saya itu dulu, nanti silakan dilanjut rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal dari kelompok 3. Saya akan mencoba mempresentasikan
aplikasi app rental mobil. Nah, di sini ada halaman login. Ini adalah halaman login untuk customer. Di sini ada beberapa parameter. Di sini ada username sama password serta button login. Saya akan coba masukkan username dan passwordnya. Saya akan coba login. Dan berhasil login di halaman menu home aplikasi rental mobil untuk bagian customer. Di sini ada beberapa tampilan dan di sini ada beberapa dari mobil yang ada untuk disewa. Di sini ada beberapa button rental serta detail, button rental detail, button untuk keterangan telah disewa dan detailnya. Saya akan coba klik untuk di bagian detail dari mobil Alfa Romeo. Nah, di sini ada beberapa. Ini adalah untuk tampilan detailnya. Di sini ada beberapa parameter untuk merek, nomor plat, warna, tahun, dan statusnya. Saya akan coba kembali ke home. Untuk button di sini ada button telah disewa, dan untuk detailnya sendiri itu sama saja dengan perbedaan ini ada keterangan button telah disewa. Saya akan coba kembali ke home, dan di sini ada beberapa tampilan, dan di sini ada button untuk mengakses ganti password dari user itu sendiri. Nah, di sini adalah tampilannya. Saya akan coba mengimplementasikan password baru. Saya akan masukkan password baru. Ya. Setelah itu di sini ada parameter ulangi password. Itu tinggal klik button ganti passwordnya. Dan di sini ada notifikasi bahwa password berhasil diupdate, dan untuk itu silakan login kembali. Masukkan username-nya. Setelah itu masukkan password yang telah diubah. Setelah itu tinggal kembali login. Dan saya berhasil login di bagian menu home rental mobil bagian customer. Baik, segitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan serta tutur kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang create update, read dan delete yang ada pada menu app rental mobil yang ada di data mobil. Saya akan langsung saja membuka text editornya. Database yang sudah terintegrasi pada script kami itu sebelumnya sudah kami config ya. Di sini di folder app rental mobil, config, database. Di sini ada parameter database yang kita ketik dengan nama database yang sudah kita buat, yaitu rental mobil. Contohnya seperti ini. Di dalam aplikasi PHP MyAdmin kita sudah membuat database rental mobil, lalu kita panggil di scriptnya rental_mobil. Database ini sudah kita konfigurasikan juga di dalam models ya, terkait yang ada pada tampilannya seperti detail, delete, lalu ada aksi update dan tambah data. Ini contohnya. Di sini ada contoh tambah data, insert data, ada update data atau aksi edit, ada delete data, dan ada melihat detail data.
Lalu di dalam controller juga terdapat kelas-kelas fungsional setiap data pada ini, tampilan detail ini, delete dan aksi ini. Di sini ada fungsionalnya secara sistematisnya ya. Contohnya seperti ya tambah mobil ini, yang dimana kita sudah membuat modelnya dengan get data ini ya. Lalu kayak misalnya yang lain tuh seperti detail mobil, kita sudah membuat kelas ambil ID mobil di menu di folder models. Lalu tampilan-tampilan ini juga sudah dibuat di dalam folder view data mobil. Di sini kami sudah membuatkannya. Developer juga dapat menonaktifkan salah satu buttonnya. Misalnya saya akan menonaktifkan button ini detail data. Contohnya ini, saya akan menonaktifkannya. Maaf, salah. Nah, kita Ctrl S. Nah, di sini button detail hilang karena sudah kita nonaktifkan. Kita aktifkan kembali. Kita Ctrl S, kita reload. Nah, kembali button detail data kembali. Ketika kita klik detail, maka akan tampil inputan data yang sudah kita input. Nah, tampilan data ini itu juga ada pada view ya di sini. Di sini kita selipkan script PHP karena untuk menampilkan menampilkan data yang kita ambil dari data folder models dan controller. Mungkin itu aja yang bisa saya perjelas terkait CRUD pada aplikasi app rental mobil ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.